pembelajaran, Ibu akan mengirimkan lembar kerja peserta didik ke WhatsApp. Terus kita salin, terus Ibu kirim ke WhatsApp grup di kelas 11. Ini untuk pembelajaran hari ini. Dan Ibu juga akan mengirimkan bahan ajar. Bahan ajarnya ada di Google Drive. Bahan ajarnya ada di Google Drive. Nanti Ibu akan kirimkan juga ke link WhatsApp. Bahan ajar Hadzina yang ini. Salin link, terus kirim ke WhatsApp. Oke. Nanti kita bertemu di Google Meet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Ayo Mbak Rina, kabarnya bagaimana? Mas Fadil, kabarnya? Sebelum kita mulai, sebelum mulai kita pembelajaran hari ini, agar pembelajaran hari ini bernilai ibadah, kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Mas Fadil hadir, Mbak Nailul hadir, Mbak Rina hadir, Mas Rizky hadir. Oke, oleh karena itu kita lanjutkan hari ini melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang jinayah. Ada yang tahu? Mungkin Mas Rizky, apa sih bedanya jinayah dengan hudud yang sekarang kita akan pelajari? Persamaan atau perbedaan antara jinayah dengan hudud yang hari ini akan kita pelajari. Mas Adia, Mas Fadil, mungkin tahu? Hadir. Apa persamaan jinayah dengan hudud? Kemarin kita sudah belajar tentang jinayah. Sekarang kita belajar tentang hudud. Siapa di antara kalian yang tahu apa persamaan dari jinayah dan hudud? Mbak Rina mungkin tahu persamaannya apa? Jinayah dan hudud? Dan had atau hudud? Persamaan antara jinayah dan had. Pertanyaannya apa, Bu? Apa persamaan jinayah dengan had? Jinayah dengan had. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Lupa semuanya ya. Karena terlalu lama di rumah. Jadi Mungkin Mbak Nailul mungkin tahu, Bu. ya Mbak Nelul coba. Ayo buktikan. Biasanya ranking 1 Mbak Nelul. Ayo buktikan bahwa kamu yang terbaik. Ya, kalau misalkan belum terinspirasi, kenapa kita melanjutkan pembelajaran dengan had? Karena jinayah dengan had itu masih dalam satu wilayah, yaitu tentang hukum pidana. Kalau jinayah itu membahas tentang tindak pidana terhadap badan, misalkan pembunuhan dan penganiayaan, maka had itu selain badan. Jadi nanti kita akan membicarakan tentang tindak pidana yang diancam langsung oleh Allah dalam Al-Quran, yang itu bukan
objeknya adalah badan manusia. Selain itu, jadi oleh karena itu hari ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kalian belajar dengan metode pembelajaran saintifik, pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning ya. Hari ini kalian akan dapat menganalisis apa sih hudud itu, kemudian juga menguraikan pengertian zina, membandingkan sanksi hukum zina antara yang ada di Konun Aceh dengan yang ada di fikih jinayah. Kemudian juga kalian akan mendiskusikan tentang perilaku penyimpangan seksual yang marak di kalangan remaja, terutama masalah sodomi. Itu nanti kalian kembangkan karena akhir-akhir ini marak sekali kejahatan dan perilaku menyimpang sodomi yang itu melibatkan atau yang menjadi pelaku atau korbannya adalah para remaja. Oleh karena itu, hari ini di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membicarakan itu. Sebelumnya, cakupan pembelajaran hari ini adalah tentang had zina ya. Oleh karena itu, Ibu akan mempresentasikan dulu. Sebelum Ibu mempresentasikan, mungkin ada yang mau bertanya tentang jinayah atau had zina? Ada yang mau bertanya? Mungkin Mbak Rina ada pertanyaan? Mas Fadil? Mbak Nailul? Mas Rizky? Tidak ada. Mungkin ada yang pernah melihat atau di media online ada kasus yang melibatkan seorang remaja yang menjadi pelaku sodomi terhadap anak kecil dan bahkan melibatkan tindak kejahatan yaitu pembunuhan, mutilasi. Itu sangat miris sekali. Oleh karena itu kita akan membicarakannya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layar presentasi apakah terlihat? Seperti yang terlihat gambar yang pertama, ada yang bisa melihat gambarnya? Coba Mas Fadil, itu gambar apa ya? Ibu terlihat. Itu gambar apa? Gambar apa ya? Ayo, ada yang tahu ini gambar apa? Aku tahu. Gambar apa Mas Fadil? Mbak Nailul? Itu gambar pelaku zina yang dicambuk ya Bu. Iya, untuk siapa ya? Pelaku zina yang dicambuk itu untuk siapa ya? Ada yang tahu? Kemudian ini ada pelaku zina juga yang muhson. Yang muhson itu adalah yang pernah menikah. Ini had zinanya adalah dirajam, yaitu dilempari batu sampai meninggal. Ini terjadi di Afghanistan. Kemudian gambar yang kemudian adalah tentang kejahatan perilaku seksual menyimpang sodomi yang melibatkan remaja. Ini adalah gambar korban yang dimutilasi gara-gara korban tersebut selalu memaksa pelaku untuk disodomi, sehingga mengakibatkan pelaku itu membunuh dan memutilasi korban tersebut. Kemudian ini ada pelaku lagi, seorang bapak-bapak yang mencabuli siswa di Ponorogo dan siswa tersebut itu disodomi. Begitu mirisnya kasus-kasus yang terjadi pada remaja. Oleh karena itu, Ibu hari ini akan mengajak kalian untuk mendiskusikannya.
Kemudian kita akan belajar hari ini dengan tuntunan dari lembar kerja peserta didik yang akan Ibu presentasikan dulu. Tunggu ya. Apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah terlihat Mbak Rina? Iya Bu, sudah. Nah, jadi ini adalah yang akan menuntun kalian untuk belajar hari ini. Yaitu pertama, kita akan melakukan diskusi. Kemudian setelah itu dipresentasikan. Nah, diskusi hari ini seperti yang sudah Ibu share ke grup WhatsApp ya. Ada di Google Form. Dan bahan ajarnya juga ada di Google Drive, Ibu sudah upload juga. Kemudian media pembelajarannya juga Ibu sudah upload. Oleh karena itu, hari ini kita langsung berdiskusi tentang solusi menghindari dan mengatasi perilaku penyimpangan seksual sodomi di kalangan remaja. Ada yang akan berpendapat? Ini kasusnya terjadi di Jawa Timur dan di Bekasi. Yaitu polisi meringkus seorang pelajar SMP lantaran diduga telah menyodomi terhadap siswa sekolah dasar di kawasan Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian juga yang di Bekasi, polisi mengungkap kasus motif manusia silver. Jadi si A ini adalah pengamen yang ada di jalan raya yang pakai badannya dibuat silver itu. Terus tega membunuh dan memutilasi teman dekatnya, Doni Saputra, hingga beberapa bagian. Ternyata dalihnya bahwa Doni tersebut kerap menyodomi si A. Jadi tidak tahan sehingga akhirnya dia membunuh. Ini sangat miris dan sangat membuat kita itu ngeri ya. Oleh karena itu, kalian sebagai siswa-siswi Madrasah Aliyah harus memberikan sumbangan solusi dan untuk mengatasi dan menghindari perilaku penyimpangan seksual sodomi ini. Ada yang tahu mungkin sodomi itu apa ya? Ada yang tahu? Mbak Nailul? Perilaku sodomi itu bagaimana? Atau Mbak Rina? Tahu perilaku sodomi itu apa ya? Itu perilaku sodomi itu bukan sih Bu, Apa? yang zina hewan itu belakang apa? Oh iya betul. Gimana sih? Jadi Apa bukan Bu? laki-laki mendatangi laki-laki lewat belakang, itu adalah sodomi. Nah, menurut Nelul apa sih solusinya agar remaja itu terhindar dari perilaku itu? Ya, solusi buat remaja yang agar tidak melakukan hal seperti itu ya, menurut saya satu sih pendekat ke rohaniah dulu, kayak terus pendekatan terhadap keluarga kayak bareng orang tua terlebih dahulu, terus saudara gitu Bu, kayak rohani lebih dijaga gitu, terus kayak menjaga pertemanan, lingkungannya dilihat dari segi apa gitu. Berarti ada berapa poin? 1, dari keluarga harus dikuatkan. Kemudian 2, dari lingkungan. Kemudian 1 lagi apa tadi Mbak Nelo? Dari keluarga, terus dari lingkungan, terus ya Mbak Rina sekarang. Pendapat Mbak Rina apa? Solusi untuk mengatasi. Tadi sudah menghindari, sekarang mengatasi. Kalau sudah terlanjur remaja itu mempunyai kebiasaan seperti itu, bagaimana agar dia berhenti? Ya berarti itu mesti pendekatan dengan anak yang seperti itu dan dinasihati mungkin seperti itu. Oh berarti harus ada bimbingan ya, konseling ya. Kemudian untuk Mbak Arina,
apakah had zina itu sama hukumannya juga untuk pelaku sodomi? Apakah hukuman dalam Islam untuk pelaku sodomi itu sama? Apakah hukuman bagi pelaku sodomi dan pelaku zina itu sama dalam fikih Islam, dalam hukum Islam? Hukumannya, seperti yang kita tahu, hukuman untuk had zina adalah kalau masih belum pernah menikah maka dicambuk 100 kali. Kalau sudah pernah menikah maka dirajam atau dilempari batu sampai meninggal. Itu untuk had zina. Nah sekarang kalau untuk pelaku sodomi, apa ya hukumannya? Mungkin hukumannya lebih berat ya Bu. Iya, pasti. Takzir mungkin Bu. Oh iya, kalau takzir berarti yang menentukan adalah hakim. Nah, sekarang tentang pelaksanaan had zina. Coba Ibu mau tanya kepada Mbak Nailul. Hadir? Apa perbedaan pelaksanaan had zina pada pada fikih jinayah? Tahu kan had zina tadi ada 2 dalam fikih jinayah, yaitu pertama dicambuk, untuk yang ghairu muhson itu dicambuk 100 kali dan ditagrib. Iya Bu. Untuk yang muhson itu dirajam. Nah, itu menurut jinayah. Sekarang kalau yang ada di Aceh itu sudah memberlakukan hukum syariah, diantaranya jinayah. Tetapi ini ada perbedaan dengan hukum jinayah Islam. Apa bedanya? Mungkin ada yang tahu? Belum tahu Bu. Belum tahu. Berarti tadi enggak. Kalian setelah melakukan diskusi, maka kita mulai tes formatif. Dalam Konun Aceh nomor 6 tahun 2014, hukuman bagi suami yang berzina dengan orang lain Suami. adalah maksimal 100 cambuk. Sedangkan dalam fikih jinayah seharusnya hukum adalah A. dicambuk 100 kali, B. dicambuk 100 kali dan tagrib, C. dirajam sampai mati, D. dicambuk 100 kali dan penjara, E. dipenjara sampai mati. Suami ya tadi ya, salah ketik Ibu. Kalau suami berarti sudah pernah menikah, maka hukumannya apa Mbak? Hukumannya dirajam sampai mati. Pinter. Bagus. Sekarang coba siapa lagi yang belum ya? Mbak Rina lagi, nomor 3, Mbak Rina. Coba dibaca soalnya. Ferry dan Susi, siswa SMA Negeri Bandar Terang, tertangkap sedang berada di kamar hotel Puji Indah. Setelah ditangkap, Ferry dan Susi hanya didata, dipanggil orang tuanya untuk menyelesaikan urusan mereka secara kekeluargaan. Keduanya tidak dikenai hukuman had dengan alasan yang pertama, mereka masih di bawah umur dan belum cakap hukum. Yang ke B, mereka belum pernah menikah dan masih bersekolah. C, mereka tidak hidup berada di bawah pemerintah yang menggunakan hukum pidana. D, mereka tidak berada di bawah pemerintah yang merupakan hukum jinayah. E, mereka melakukan perbuatan itu hanya coba-coba dan suka saja. Jawabannya D, Bu. Karena mereka tidak berada di bawah pemerintah yang menggunakan hukum jinayah. 100 jawabannya, bagus. Kemudian untuk nomor 4, Seorang pelaku nomor 4, seorang pelaku di sodomi. seorang pelaku sodomi di Nanggroe Aceh tahun 2014. Hukuman ini dalam terminologi fikih disebut ahad, B isos, C diyat, D takzir, E kifarat. Masalah B ya Bu? Itu kisos. Kisos. Kenapa? Kayaknya, tapi Kenapa kisos? Kayaknya. Coba menurut Mbak Nailul, betul apa salah jawabannya Mas Fadil tadi?
menurut saya jawabannya D, Bu, takzir. Iya, kenapa takzir? Karena Itu hukuman ya, yang karena yang menentukan itu apa? Imamnya. iya, yang menentukan adalah hakim ya. Karena tidak disebutkan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Rasulullah hukumannya. Oleh karena itu dikembalikan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberikan hukuman biasanya itu lebih tinggi dari zina. Kemudian yang nomor 5, Mas Rizky ada, Mas Rizky? Istri berstatus sebagai seorang istri berangkat bekerja menjadi TKI di Jeddah, Arab Saudi. Ketika suasana rumah tempatnya bekerja sepi, beliau diperkosa majikannya, yaitu Tuan Abdul. Perbuatan tersebut diketahui oleh istri majikannya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi Jeddah. Hukuman had zina akan diberlakukan kepada A. Tuan Abdul dengan hukuman cambuk 100 kali, B. Tuan Abdul dengan hukuman cambuk 100 kali dan tahrib, yang C. Tuan Abdul dengan hukuman dirajam sampai mati, D. Sri dengan hukuman dicambuk 100 kali dan dipenjara, Sri dengan hukuman dirajam sampai mati. Jawabannya C, Bu. Iya, kenapa dirajam? Kenapa tidak dicambuk? Karena si Tuan Abdul itu udah menikah. iya, betul, pintar. Nah, ada pertanyaan nggak untuk materi hari ini? Yang pertama tadi tentang had ya, bahwa hudud itu ada bermacam-macam tindak pidana yang Allah sendiri memberikan hukumannya dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa saja? Had itu ada zina, terus menuduh qadzaf, terus yang ketiga adalah mencuri, yang keempat minum khamar, yang kelima hirobah yang akan nanti kita pelajari. Kemudian apa sih pengertian zina tadi? Ada yang ingat? Di bahan ajar sudah disebutkan dan di media pembelajaran. Mungkin Mbak Nelul ingat apa itu zina tadi? Itu menurut melakukan perbuatan yang suami istri tapi bukan muhrim gitu kok, Bu. Jadi melakukan Dalam ikatan perbuatan pernikahan. ya, melakukan perbuatan seperti suami istri itu. Jadi memasukkan, ini dalam artian bukan porno ya, tapi ini dalam artian fikih. Jadi memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang bukan, yang haram maksudnya, karena tidak dalam terikat pernikahan, kemudian bukan syubhat dan mendatangkan kenikmatan, itu dinamakan dengan zina. Makanya sodomi itu termasuk zina apa bukan, Mbak Nelul? Termasuk, Bu, malah melebihi. Kalau zina, berarti kalau sodomi itu kan memasukkannya kemana? Zina, Memasukkan ke apa sih? Tapi dari belakang gitu kok. ya berarti bukan. Yang namanya zina itu kalau yang ke farji. Makanya sodomi itu tidak dihad zina karena tidak memasuki unsur, tidak memenuhi unsur perbuatan zina. Makanya itu masuknya wilayah takzir dan lebih berat daripada zina. Oh iya, Bu. Kemudian kita juga telah belajar untuk membandingkan tadi pelaksanaan, membandingkan sanksi hukum zina untuk yang ghairu muhsan, yang belum pernah menikah. Tadi hukumannya apa ya, Mbak Rina? Dicambuk, Bu. Dicambuk berapa kali? 100 kali. Ditambahi apa lagi? Ditagrib. Ditagrib itu artinya diasingkan, atau bahasa sekarang namanya dipenjara. Berapa tahun? 1 tahun. Kemudian untuk yang muhson
Mbak Nailul, berapa hukumannya tadi? Untuk yang sudah pernah menikah seperti Tuan Abdul, hukumannya apa, Mbak Nailul? Yang buat yang iya Bu, Sudah buat menikah? yang sudah menikah terus melakukan zina itu hukumannya dirajam sampai mati. Ya, pinter. Kemudian pemberlakuan hukum had zina perbandingan antara di fikih zinayah dengan di Aceh. Bedanya apa coba Mbak Rina? Nggak tahu Bu, mungkin Menelul Bu. Iya, Mbak Nailul. Tadi bedanya apa? Kalau di fikih zinayah tadi kan ada dua, yaitu yang satu dicambuk, yang satu dirajam. Kalau di Aceh, apakah ada rajam? Belum diberlakukan hukum rajam. Oleh karena itu bedanya, kalau di fikih jinayah itu dibedakan pelakunya, kalau di Aceh itu tidak dibedakan pelakunya. Nah, tadi sudah disebutkan solusi untuk menghindari dan mengatasi perilaku penyimpangan seksual sodomi. Coba sekarang disebutkan dari awal, Mbak Nailul. Dari dan mengatasi Iya, coba. perilaku sodomi yaitu satu, mengatasinya yaitu caranya pendekatan terhadap keluarga, yaitu orang tua, keluarga dan saudara-saudara, terus lingkungan, pertemanan dan pergaulan diri sendiri. Terus untuk hal mengatasinya yaitu jadi Iya. maka kita harus mendekati orang tersebut, bukannya malah menyalahkan gitu. Terus bukan menasehati, apa namanya, memberi penjelasan pengertian tentang apa itu sodomi dan baik buruknya apa itu sodomi itu. Oh ya, bagus. Hari ini, jika kurang. ya itu sudah cukup sekali, sudah bagus ya. Itu kesimpulan kita hari ini. Nanti laporannya kalian kirimkan ke link Google Form yang sudah Ibu kirimkan ke WA ya, ke grup ya. Itu diisi baik diskusinya. Jadi diskusinya nanti yang mengisi hanya ketua kelompoknya. Kemudian kalau tes formatifnya kalian isi semua ya. Setelah pembelajaran kalian kirimkan ke link yang Ibu sudah kirimkan ke grup WA. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan ke had qadhaf ya, yaitu menuduh berzina. Nah, untuk hari ini sudah selesai pembelajarannya. Mungkin ada refleksi yang akan disampaikan Mbak Rina, mungkin kesannya untuk hari ini, pelajaran hari ini apa yang bisa diambil? Manfaat apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini, Mbak Rina? Zina itu dilarang dalam syariat Islam. Terus? Seperti itu mungkin. Ya. Selain dilarang, maka harus dihindari. Nah, kemudian ada lagi? Hanya itu? Untuk lebih memperjelas pembahasan hari ini, ya, untuk memperjelas pembelajaran hari ini, nanti kalian belajar lagi dan mencari sumber dari internet ataupun buku ya. Setelah itu kalian belajar juga untuk minggu depan pembelajaran tentang had qadhaf ya, atau menuduh berzina. Nah, oleh karena itu pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kita sama-sama berdoa kifaratul majlis bersama-sama. Ayo mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.